Shalom adik-adik, mama papa yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam ibadah minggu kita hari ini dengan sukacita. Wah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes. Kak Devi yakin dan percaya setiap adik-adik yang beribadah dari rumah adalah murid-murid Tuhan. Dan kita akan siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yuk adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami tetap dalam keadaan sehat, kami tetap dalam keadaan kuat. Itu semua karena kasih Tuhan nyata bagi setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah rumah-rumah adik-adik yang saat ini beribadah melalui online di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, urapi ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kita mau memuji nama Tuhan ya. Sebab kita yakin dan percaya bahwa setiap kita adalah murid-murid kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah panggil kita loh adik-adik, bahkan dialah yang memilih kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Come on. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, come on adik-adik. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, lebih lagi sama-sama katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sayang kalian loh. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, yeah, haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus? Yeay, Kak Devi yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Come on, adik-adik katakan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh apa? Kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Come on adik-adik, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yuk adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. KDB yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu sekali menjadi anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Kemohon adik-adik, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, agar kami terus tetap setia sama seperti Tuhan Yesus setia di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kemana adik-adik? Lebih sungguh-sungguh katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, adik-adik, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus dan bagaimana cara untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kakak rindu sekali menyampaikan firman Tuhan bicara tentang menjadi saksi Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahukah adik-adik bahwa ada satu pribadi loh, di mana sebelum ia memulai pelayanannya nih adik-adik, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kira-kira siapakah dia adik-adik? Betul sekali adik-adik. Dia adalah Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya nih adik-adik, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan saat Tuhan Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus turun ke atasnya adik-adik dan memenuhi Tuhan Yesus. Yohanes adalah seorang yang menghususkan diri tinggal di padang pasir Yudea. Yohanes berkhotbah menyadarkan semua orang untuk bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Semua orang dari Yerusalem, Yudea, dan Yordan datang mendengarnya dan menyadari akan dosanya. Mereka datang dan mengaku dosa-dosa mereka. Lalu, Yohanes membaptis mereka satu persatu di sungai Yordan. I baptize thee having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. Ketika Yohanes sedang membaptis orang-orang di sungai Yordan, datanglah Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes berkata, I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Lalu Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yohanes Pembaptis melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Tuhan Yesus dan terdengar suara Allah mengatakan, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Adik-adik, dan sejak saat itu Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Tuhan Yesus berkeliling desa-desa dan kota-kota. Ia memberitakan kerajaan Allah dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan adik-adik. Tuhan Yesus banyak sekali nih melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Wah, ajaib sekali adik-adik kuasa Tuhan Yesus.
Nah, melalui Tuhan Yesus adik-adik, kita belajar bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan dalam melakukan kehendak Bapa, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan bagaimana melakukannya adik-adik. Serta Roh Kuduslah yang memberikan kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat. Ini bisa terjadi adik-adik karena ada satu pribadi yang sama. Yaitu siapa tadi adik-adik? Ya, betul sekali. Dia adalah Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk melakukannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita seorang penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita buka ya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Adik-adik boleh bersama-sama melihat ayat Alkitabnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, penolong itu adalah Roh Kudus yang datang dari Bapa dan akan tinggal di dalam hati kita. Dia akan mengingatkan kita tentang firman Allah. Dan Roh Kudus juga yang akan menghibur kita saat kita sedang sedih adik-adik. Di saat dimana Roh Kudus akan menolong kita saat kita sedang mengalami kesulitan. Dan terlebih lagi adik-adik, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk mama papa, bahkan untuk teman-teman kita. Oleh karena itulah adik-adik, oleh karena Roh Kudus, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di bumi ini adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, sungguh luar biasa sekali adik-adik. Bahkan kita kagum dengan mujizat dan kesembuhan yang terjadi. Namun ada hal yang selalu Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik sebelum ia memulai pelayanannya. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Ya, yaitu Yesus datang kepada Bapa di dalam doanya di pagi hari nih adik-adik. Wah, Tuhan Yesus selalu berdoa dan bersekutu dengan Bapa dalam doa sebelum ia berjalan keliling ke kota bahkan ke desa-desa nih adik-adik untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang. Nah adik-adik, dengan berdoa Tuhan Yesus dapat mengerti kehendak Bapa sehingga ia tahu harus kemana dan melakukan apa karena Bapa melalui Roh Kudus yang menuntun Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat adik-adik. Wah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa doa adalah sesuatu yang penting bagi kita orang-orang percaya. Bapa mau loh adik-adik kita melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Bapa. Sehingga kita boleh mengerti nih kerinduan dan kehendak Bapa. Di dalam doa adik-adik kita juga bersekutu dengan Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak siapa? Pastinya kehendak Bapa ya adik-adik. Wah adik-adik, misalnya nih adik-adik ada teman kita yang berbuat salah dan berbuat tidak baik kepada kita. Maka Roh Kudus akan mengingatkan firman untuk kita mengampuninya. Namun memang kadang tidak mudah nih adik-adik karena kita teringat akan perbuatannya. Maka Roh Kuduslah akan memberikan kita kemampuan
sehingga setiap kita adik-adik bisa benar-benar mengampuni dan tetap berbuat baik kepada Dia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah sahabat kita yang Bapa berikan untuk menemani bahkan menuntun setiap kehidupan kita nih adik-adik. Sebagai seorang sahabat dari Roh Kudus, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Dengan cara bercakap-cakap dengannya setiap hari di dalam apa adik-adik? Pastinya di dalam doa. Karena kita yakin dan percaya dalam doa adik-adik, kita meminta agar Roh Kudus membimbing dan menuntun kita nih adik-adik. Wah, bahkan memampukan kita untuk melakukan setiap kehendak Bapa ya. Sehingga adik-adik dalam hidup kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang akan membawa kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Wah, adik-adik yang di rumah, setiap kita KDB yakin dan percaya merupakan murid-murid Tuhan Yesus yang setia kepada Tuhan Yesus, yang pastinya menjadi saksi yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum KDB akhiri firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Wah, ingat ya adik-adik, ayat hafalan kita di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Nah, hari ini juga adik-adik, KDB punya pertanyaan buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Yuk ambil catatan kecilnya, silahkan dicatat. Nanti adik-adik bisa jawab pertanyaan dari KDB ya. Dan pertanyaan yang pertama adalah, mengapa menjadi saksi Tuhan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa ya adik-adik? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, bagi setiap adik-adik yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, pasti bisa menjawab setiap pertanyaan dari KDB tadi. Yuk adik-adik, segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke WhatsApp grup sekolah minggu kita ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk kita bersama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus, Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang menuntun bahkan membimbing kami untuk kami boleh hidup melakukan setiap kehendak Bapa di dalam hidup kami. Kami rindu, bahkan kami mau Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah di saat kami belajar online dari rumah Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Yang pastinya Tuhan Yesus, kami adalah saksi yang diurapi oleh Roh Kudus. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap hati adik-adik kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus terus pakai setiap adik-adik, pakai bibir lidah adik-adik, pakai hati adik-adik Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, untuk menyatakan mujizat Tuhan Yesus, untuk melakukan kuasa sama seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap adik-adik yang sedang takut, bahkan khawatir, yang sedang cemas, di dalam setiap keadaan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh diberkati dan bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap adik-adik yang sudah terima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Hey adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini kami boleh melakukannya. Biar ya Tuhan yang pimpin kami sehingga kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau sampai hari ini kami boleh dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Engkau juga memberkati akan keluarga kami, sehingga semua kebutuhan keluarga kami Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau dapat memberkati gereja kami. Engkau juga memberikan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja kami, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rakyatnya boleh sehat, rakyatnya boleh beraktivitas dengan kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat ya Tuhan, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.